Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam tayangan video ini, kita masih melanjutkan tema soal bahasa cinta dalam kaitannya dengan spiritualitas cinta dalam perkawinan Katolik. Dan dalam tayangan sebelumnya saya sudah menayangkan tema bahasa cinta yang pertama, yaitu kata-kata peneguhan, words of affirmation. Dan ternyata kata itu diikuti oleh 5 dialek yang menyertai. Dan kita sudah membahas dialek pertama, yaitu pujian. Maka dalam tayangan ini kita mau menyelesaikan lanjutannya yang masih ada 4 itu. Mari kita ikuti video ini sampai selesai. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita memuji pasangan dengan kata-kata pujian atau penghargaan, tetapi dia tidak merasa itu sebagai ungkapan cinta kita, cintaku, kita perlu mengingat bahwa ada 5 bahasa cinta, yang masing-masing bahasa cinta itu mempunyai dialek-dialek tersendiri. Kata-kata pujian atau penghargaan hanyalah salah satu dari dialek dari bahasa cinta yang pertama, kata peneguhan. Dialek lainnya ialah kata-kata pemberi semangat dan keberanian, membesarkan hati pasangan, mendorong pasangan untuk mengambil inisiatif. Jadi berfokus pada kelebihan pribadi pasangan Anda. Kita harap maklum, kita semua mempunyai bidang di mana kita merasa kurang percaya diri, rasa tidak aman, kurang mampu, dan kekurangan keberanian itu menghambat kita untuk menyelesaikan hal-hal positif yang ingin kita lakukan. Padahal setiap orang mempunyai potensi atau talenta dalam berbagai bidangnya yang tidak dikembangkan. Potensi itu lebih menunggu kata pemberi semangat pasangannya. Mari kita membuka beberapa dialek dari bahasa cinta kata peneguhan ini. Dan dialek yang kedua adalah kata-kata pemberi semangat, encouraging words. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bila kita menyampaikan kata-kata pemberi semangat pada pasangan, yaitu jangan menekan pasangan. Memberi semangat tak berarti menekan pasangan untuk berbuat sesuatu yang saya ingin dia lakukan. Encouragement menuntut empati kita, melihat dunia dengan mata pasangan, merasakan apa yang dikehendaki, diinginkan, dan penting bagi pasangan. Jangan berkhotbah selama pasangan sendiri belum berkeinginan. Encouragement dialami sebagai khotbah, mendorong pasangan untuk melakukan sesuatu yang dia tak ingin lakukan. Dialami pasangan sebagai penghukuman, penilaian.
Dialek yang ketiga adalah kata-kata ramah, kind words. Kalau kita mau mengkomunikasikan cinta, kita harus memakai kata-kata yang ramah, yang halus, yang penuh makna. Perhatikan, kalimat yang sama bisa memiliki dua arti, berpesan ganda, tergantung bagaimana diungkapkan. Tekanan dalam kalimat mempengaruhi. Misalnya, saya mencintai kamu. Saya mencintai kamu. Nada suara keras atau halus menentukan arti. Pasangan umumnya akan menginterpretasikan kata-kata berdasarkan nada suara yang bukan atas kemauan saya kita pakai. Tunjukkan nada suara yang halus dan kunci menginterpretasikan kata-kata pasangan itu. Dialek yang keempat adalah kata-kata permohonan, request word. Kita perlu membedakan antara a request, permohonan, yang mengungkapkan suatu harapan atau keinginan dan pasangan bebas memilih memenuhi atau tidak memenuhi permohonan saya, dan a demands, permintaan. Permohonan yang keras, ada unsur tuntut menuntut, diikuti karena takut, ada rasa bersalah atau perasaan lain, tetapi bukan cinta. Cinta menyatakan permohonan, bukan tuntutan. Saat kita menuntut, kita menjadi orang tua dan pasangan menjadi anak. Dalam perkawinan, suami istri adalah pasangan sederajat dan dewasa. Maka cara bagaimana kita mengungkapkan keinginan kita adalah maha penting. Kalau pasangan menerima itu sebagai permintaan berupa tuntutan, keakraban sudah tidak mungkin lagi. Kalau kita mengungkapkan keinginan dan pengharapan kita dengan halus, kita memberikan petunjuk dan bukan ultimatum. Maka camkanlah permohonan yang halus, membuka kemungkinan bagi pasangan untuk memilih, dan cinta selalu adalah pilihan. Kalau saya mengalami bahwa pasangan mencintai saya sedemikian sampai mau memenuhi permohonan saya merasa diri diperhatikan, dihargai, dan dihormati. Dialek yang kelima adalah kata-kata terima kasih atau words of thanks. William Jones, seorang psikologi, mengatakan bahwa kiranya kebutuhan manusia yang paling dalam ialah kebutuhan akan penghargaan. Maka biasakanlah untuk mengatakan terima kasih sebagai ungkapan penghargaan yang telah dibuat oleh pasangan Anda. Ingat, kata terima kasih adalah kata ajaib. Itulah kata pertama yang diajarkan orang tua kita ketika kita mulai belajar berbicara. Anda ingin menjadi orang baik dan semakin baik, perbanyaklah untuk mengatakan terima kasih. Itulah kata orang bijak. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, itulah dialek dari kata-kata peneguhan. Kata-kata peneguhan akan memenuhi kebutuhan relasi yang intim bagi banyak orang. Tetapi kenyataan bahasa itu sulit dilakukan bagi orang banyak yang tidak begitu fasih
dengan kata-kata. Biasakanlah menggunakan kata-kata peneguhan itu. Pujilah pasangan secara tak langsung di hadapan orang lain. Misalnya, bapak ibunya ketika pasangan tak hadir. Pujian itu nantinya kiranya akan kembali pada pasangan Anda yang akan merasa sungguh-sungguh dicintai Anda. Pujilah juga pasangan Anda di depan orang lain ketika pasangan hadir. Ini semuanya lah teori, kenyataan yang terjadi. Bagaimana hal ini menjadi begitu penting dan mampu merubah relasi Anda sebagai suami istri yang mesra adalah Anda sendiri. Dialami sendiri bila bahasa cinta atau pasangan Anda adalah kata-kata peneguhan. Perbanyaklah praktek dalam komunikasi Anda. Semoga semakin Anda memahami arti dan maknanya, semakin dalam relasi Anda. Akhirnya, selamat mewujudkan bahasa itu dalam hidup setiap hari. Salam dan berkat menyertai Anda, dan terimalah salam saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.